Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para ajengan, pimpinan dan pengasuh pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, juga para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Ketua dan seluruh pengurus DKM Masjid Faqih Abdullah beserta rekan-rekan panitia, di backup tim keamanan dari TNI, Polri, Satpol PP, sahabat-sahabat Banser yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmah, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan semuanya Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqamah. Seluruh hajat-hajat baik dunia akhiratnya semoga diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang diuji sakit, semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, gelisah, semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang lagi ribut, berantem, tukaran, padu, gegeran, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, termasuk nikmat yang sangat besar, rahmat yang sangat agung, kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, nabi yang paling mulia, nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapannya menjadi rujukan dan dasar hukum umat Islam seluruh dunia, menempati hierarki kedua setelah Al-Quran, yaitu sunnah nabawiyah. Umat Islam seluruh dunia dalam mengambil pijakan dan pedoman serta dasar-dasar hukum itu pertama kepada Al-Quran, kedua kepada sunnah nabawiyah, yang itu merupakan ucapan, tindakan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba warga masyarakat Taman Raya kalau mengerjakan sholat subuh pakai kunut apa enggak? Pakai. Sama, saya kalau subuh juga pakai kunut. Itu kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya karena Nabi Muhammad sholat subuhnya pakai kunut. Saksinya banyak, dalilnya jelas. Sementara ada saudara kita dari ormas lain sholat subuhnya nggak pakai kunut, mereka anti kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya nggak pakai kunut, jawabannya ya sama, karena Rasulullah sholat subuhnya nggak pakai kunut. Jadi yang sholat subuh pakai kunut dasar hukumnya Rasulullah, yang sholat subuh nggak pakai kunut dasar hukumnya juga Rasulullah, dan dua-duanya sama-sama nggak pernah menjumpai Rasulullah. Betul? Makanya dulu sempat ribut gara-gara kunut sama ndak kunut dalam sholat subuh. Satunya bilang harus kunut, itu sunnah ab'ad, kalau lupa wajib diganti dengan sujud sahwi, maka sholat subuh harus pakai kunut. Satunya bilang nggak usah pakai kunut, hadisnya jelas kok nggak pakai kunut. Satunya harus kunut, satunya nggak usah kunut. Itu dulu ribut. Alhamdulillah masyarakat kita sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, termasuk warga masyarakat Taman Raya. Udah nggak ada yang ribut soal kunut karena udah banyak yang tidak sholat subuh. Nah itu orangnya ketawa sekarang. Kalau bulan Ramadan warga Taman Raya sholat tarawihnya pakai 8 rakaat apa 20? 8 rakaat apa 20? 20. Saya juga 20 rakaat kok. Kalau ditanya kenapa sholat tarawihnya 20 rakaat, jawabannya karena Rasulullah setiap bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat ditambah witir. Banyak yang menyaksikan, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat dekat Rasulullah menyaksikan langsung, juga didhawuhi langsung sama Rasulullah. Setiap malam bulan Ramadan qiyamul lailnya 20 rakaat. Waktu itu belum ada istilah tarawih, karena istilah tarawih itu mulai ada sejak zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Nabi Muhammad menjalankan sholat malam di bulan Ramadan 20 rakaat dikerjakan di rumah, nggak di masjid, nggak berjamaah, karena Rasulullah khawatir kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib hukumnya bagi umatnya. Rasulullah tahu persis warga Taman Raya
Kalau diwajibkan sholat tarawih 20 rakaat tiap malam Ramadan, nggak mungkin kuat. Karena tarawihnya warga masyarakat Taman Raya di bulan Ramadan paling banter cuma 3 malam. Jangankan yang 20 rakaat diwajibkan tiap malam, yang sehari semalam diwajibkan 5 kali aja banyak yang dirubah jadi 5 hari sekali. Orangnya datang kok metungkruk orangnya. Jadi kalau lagi sholat itu di ropel-ropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sementara ada saudara kita yang sholat tarawihnya cuma 8 rakaat. Mereka kalau ditanya kenapa sholat tarawih 8 rakaat, jawabannya ya sama. Rasulullah itu setiap malam, mau Ramadan mau di luar Ramadan, istiqomah qiyamul lailnya 8 rakaat plus witir. Jadi yang tarawih 20 rakaat dasar hukumnya juga Rasulullah, yang 8 rakaat dasar hukumnya juga Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada manusia di dunia ini yang seperti Nabi Muhammad. Seluruh umat Islam di dunia ini dalam mengambil pedoman dan dasar hukum berkiblat kepada beliau. Tidak ada. Sehingga dulu ada buku yang sempat menggegerkan dunia, karena buku itu ditulis oleh seorang yang beragama Kristen. Beliau guru besar di Maryland University, Amerika Serikat. Modelmu kok melongo tak ngomongin. Beliau ahli fisikawan, beliau ahli astronomi dan ahli sejarah. Namanya Michael Hihot. Sinten Bu? Wes pokoke iku. Judulnya The 100 Ranking of the Most Influence Person in History. Balenono ayo. Wah, aku wae kon baleni meneh ora iso kok. 100 orang yang paling hebat dan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ini yang ngarang agamanya Kristen. Beliau ahli astronomi, ahli sejarah. Dalam buku itu beliau tulis peringkat pertama adalah Muhammad. Ya nggak ada sallallahu alaihi wasallam, memang orang Kristen. Muhammad. Peringkat kedua Isaac Newton, penemu hukum gravitasi. Peringkat ketiga baru Yesus Kristus. Makanya banyak diprotes beliau. Kenapa peringkat 1 kok Muhammad? Gak bisa bilang Muhammad, gak bisa. Muhammad. Dia menjelaskan sebab gak ada di dunia ini manusia yang ucapannya, tindakannya, dan ketetapannya dijadikan rujukan, dijadikan pedoman oleh umat beragama seluruh dunia, kecuali Muhammad. Yang kedua, Muhammad berhasil merubah 2 kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah. Itu 2 kota besar jahiliyah dirubah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah. Nek bahasa daerah saya Bojonegoro, Center of Civilization. Kalau orang sini ya bilang pusat peradaban dunia. Kalau ditanya tempat manakah di belahan bumi ini yang paling banyak dikunjungi turis, jawabannya adalah Mekah dan Madinah. Betul? Itu kalau bukan karena Rasulullah sukses merubah 2 kota suci Mekah dan Madinah menjadi pusat peradaban dunia, nggak mungkin warga Taman Sari rela nabung ya Taman Raya. Taman Sari kan sebelah.
Ya, Gus. Pokoknya ada. Hah? Ya pokoknya taman raya. Aku sebenarnya cuma pengen mancing. Kamu tuh konsentrasi apa enggak? Karena ada yang dari tadi tuh bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Ada. Orangnya sekarang tepuk tangan pokoknya. Kalau bukan karena itu, tidak mungkin warga Taman Raya rela nabung ngumpulin duit berjuta-juta untuk datang ke Mekah dan ke Madinah. Ngapain coba datang ke sana? Mau beli tasbih? Beli tasbih di Mekah di Madinah, perhatikan, itu bukan produk Mekah Madinah, made in China. Mau beli sorban yang bagus di sana, bukan produk Mekah Madinah, made in Kashmir. Halo? Mau beli apa? Kerudung made in India. Wong aku itu pernah kok. Maksudku ya biar banggain orang rumah. Tak beliin tas dari Mekah Madinah. Begitu pulang ketawa semua keluarga. Ternyata made in Sidoarjo. Bukan made in Mekah, made in Madinah. Saya itu termasuk penggemar batu cincin, sama kayak Pak Haji Samsul. Penggemar. Saya pernah beli batu itu bagus menurut saya, belinya di Madinah. Begitu tak pakai, ada salah satu wali santri dari Madura. Namu ke rumah ngobrol, dia perhatiin tangan saya, rupanya sama-sama penggila batu permata. Begitu dia lihat cincin yang saya pakai, apa? Cincinnya itu kok Kalimaya dari Madura? Ngawur. Ini belinya di Madinah. Ya iya, itu batu Kalimaya Madura, Bang. Ini saya juga punya. Jadi ternyata orang Madura bawa batu dijual ke Madinah, dibeli sama orang Bojonegoro. Balik ke asalnya. Jadi kalau bukan karena Makkah dan Madinah yang sudah dirubah oleh Rasulullah menjadi Maraqizul Hadarah As-Saqafiyah, gak mungkin umat Islam dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong datang ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, kita itu istimewa jadi umatnya Nabi Muhammad karena Nabi kita Nabi paling istimewa, sehingga kita juga menjadi umat yang paling istimewa. Beruntung banget dibanding umat-umatnya Nabi terdahulu, kita ini paling istimewa. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, saya baca di kitab Tambihul Ghafilin. Alah tak sebut no kitabnya ya percuma. Potong kamu gak kira buka ngono. Soalnya kitabmu itu Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Guru besarmu Fadilatil Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Kalau kalangan santri mesti paham, itu ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, menyebutkan beberapa keistimewaan dan keunggulan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang lain. Di antaranya satu, khalaqahum shighara hatta takunal mu'natu aqalla. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya? Oh gayane orang ngerti ngene. Ini goblok kok cuma cak pinter. Malah bingung nih penceramah. Umatnya Nabi Muhammad ini sama Allah diciptakan bentuk tubuhnya kecil-kecil, sehingga biaya hidup ringan, biaya hidup sedikit. Bentuk tubuhnya kecil-kecil. Coba misalnya warga Taman Raya sini, wis gak keliru aku Taman Raya. Misalnya bentuk tubuhnya dibikin seukuran umat Nabi Nuh, tingginya 25 meter. Ayo bikin acara maulid kayak gini, donatnya ukurannya sak beduk-beduk. Kalau makan itu pakai molen, gak sendok tapi sekrop. Raksasa pula itu sekropnya. Ngentekne biaya, tapi sampean kan kecil-kecil.
Wis to sakake-ake pangananmu, makan bakso 3 mangkok, muntah. Betul? Betul. Jadi biaya hidup ringan. Biayane urip ora akeh-akeh umat Kanjeng Nabi soalnya wonge cilik. 2. Khalaqahum di'afa. Umat Nabi Muhammad ini diciptakan dalam keadaan lemah. Hatta la yatakabbaru, sehingga enggak mudah sombong, karena Allah paling enggak suka sama orang sombong. Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Pakaianku jangan kau pakai, jangan kau rebut. Saking marahnya Allah, saking enggak demennya Allah sama orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, enggak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan, meskipun sekecil beleduk. Orang-orang biasa mengartikan sekecil semut pudak, sekecil atom. Kalau ada kesombongan, gak bisa masuk surga. Lah umat Muhammad ini dibikin lemah sehingga gak gampang sombong. Mau menyombongkan apa? Coba yang merasa kuat, laki-laki yang merasa kuat, gagah, senom. Woi, ana wong wedok ayu kaya kate didemeki, anggere ana wong wedok ayu dicenol. Coba lek umurmu wis 80 tahun. Ketok bocah ayu liwat ya karek bocah ngendi. Blongor-blongore dijejeri mengkeret. Loh maaf, ayo yang cantik-cantik itu yang merasa kuat, merasa hebat, coba dibikin sakit gigi penceng kabeh. Wis gak iso apa-apa, meleding-meleding, jengking-jengking. Nggih napa nggih? Udah, umat Muhammad ini dibikin lemah. Itu katanya ada juara dunia tinju kelas berat sejati, Mike Tyson. Itu pertandingan pernah ditunda 3 bulan gara-gara loro untu. Dibikin lemah sehingga tidak gampang sombong. Seberapa tinggi jabatanmu, pensiun selesai. Betul? Betul. Iya, ketika masih punya jabatan semua orang hormat. Siap bapak, siap bapak, siap bapak, iya bapak, enggi bapak, enggi bapak. Kemana-mana dilayani. Mau naik mobil pintu dibukakan, tas ada yang ngebawain, map dibawain, kacamata dibawain. Emang orang itu semakin tinggi jabatannya semakin keple tangannya. Mau bawa kacamata sendiri tidak kuat kok. Ya kuatan sing keplok-keplok sing kere-kere gitu. Semua serba dilayani, sandal dibawain. Ayo coba kalau udah pensiun, sompo sing gelem ngladeni. Udah nggak ada lagi yang siap bapak, enggi bapak, nggak ada, nggak payu jabatanmu. Yang merasa kaya, banyak duitnya, iya sekarang duitmu masih ada. Begitu Allah membalik keadaanmu, nyonyor. Apa yang mau disombongkan? Bahkan mungkin duitmu masih banyak, kamu sombong, sarapmu diuntir siji karo Gusti Allah, setruk berat. Kari ngene tok. Apa yang mau disombongkan? Ayo sing duitnya akeh-akeh dulu. Halo. Aku kapan urung ngombe kopi yo kudu nesu ngene iki. Woi, ngopi mana kopi? Ada soalnya orang itu kaya dikit sombongnya minta ampun, ketemu sama tetangga gayanya kayak Raja Fir'aun, kayak Korun, disapa aja nggak mau jawab. Ada nggak kira-kira? Orangnya datang. Duduknya di bawah apa di panggung? Panggung. Panggung. Mungkin duitmu triliunan, tapi kau sombong, Allah gampang pengen merendahkan kamu, dibikin lemah. Woi, uripmu nonggone ruang ICU. Ayo coba, apa artinya duitmu yang banyak? Jangankan makan minum, lu makan minum impus muyuk ngising selang,
duit triliunan, hidupmu cuma bisa apa persis? Matur suwun. Tiga. Pape. Ya tak lanjutin ceramahnya, tapi tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Kak nyumbang kakean cangkem. Ya. Maaf ya, saya dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Nah, soalnya kelihatan kalau ini 90% Jawa. Ketoro, butek-butek. Podo. Butek. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga di antara keistimewaan dan keunggulan umat Muhammad dibanding umatnya nabi-nabi yang lain, wa ja'ala umrahum qasira, umurnya pendek-pendek, hatta yakuna dzunubu aqalla, sehingga dosanya sedikit. Sepanjang-panjangnya umurmu, hai warga Taman Raya, gak mungkin hidupmu di dunia ini sampai 200 tahun, gak mungkin. Betul? Kalau warga Taman Raya ini ada yang umurnya sampai 200 tahun dan itu valid, kasih tahu saya. Gak ada. Nabi menyatakan hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kurang lebihnya segitu. Kalau pakai ukuran umurnya Rasulullah 63 tahun. Maka Bapak Ibu yang sekarang umurnya udah 62 tahun lebih 11 bulan plus 3 minggu. Tinggal berapa? Seminggu udah kepotong semalam loh. Umurnya pendek-pendek sehingga dosanya nggak terlalu banyak. Senakal-nakalmu he warga Taman Raya, ketika umurmu udah di atas 70 tahun udah nggak bisa nakal lagi, sehingga dosamu nggak terlalu banyak. Coba misalnya umurnya warga Taman Raya ini kayak umurnya umat Nabi dulu 400 tahun 500 tahun, nggak kebayang aku sing model kaya ngono kae dosane sak piro ae. Sing sekitar cagak listrik karo tembok ngono. Lah iku hobine kan acup. Ono maneh sing senengane Lah misalnya umurmu sampai 600 tahun, sebanyak apa dosa-dosamu? Makane umurmu pendek-pendek. Wis to, sak nakal-nakale wong Taman Raya, ahli mabuk, umur 80 tahun udah nggak bisa bedain mana ciu mana oli. Karena arep nenggak iso kelolot botole mlebu. Halo? Halo? Sak pinter-pintere ibu-ibu Taman Raya ini gunjing tetangga. Bahasa Inggris itu ngerasani. Sedino ki nek ngrasani entuk wong 17, 19, 24, ada ini orangnya pakai kudung coklat sekarang. Sak pinter-pintere sing ahli rasan-rasan umur 75 tahun dower wisan lambene. Wis ndak iso ngrasani, nggih napa nggih? Ayo. Makanya umurnya dibikin pendek-pendek biar dosanya nggak terlalu banyak. 4. Wa ja'alahum akhiral umam, dijadikan sebagai umat terakhir setelah kita umat Muhammad udah nggak ada umat lagi. Hatta yakuna baqa'uhum fil qubur qalila, sehingga menunggu di alam kubur nggak lama-lama. Bayangkan umatnya Nabi Ibrahim itu nunggu di alam kubur udah ribuan tahun loh sekarang, nunggu proses kiamat. Nah kalau umat Muhammad kan enggak. Sebelah saya yang ganteng suaranya bagus Gus Ragil ini kan sebentar lagi mati.
Termasuk sebelah Kaji Samsul. Ini juga sebentar lagi mati. Loh, yang lama siapa tadi udah saya bilang di dunia cuma sebentar kok. Yang ceramah juga. Tapi matinya duluan mereka berdua. Begitu nanti mereka berdua meninggal. Kok wedi gitu ibu bojone? Ya kalau jangan ya segera nyusul lah. Begitu mereka berdua nanti meninggal, masuk alam barzah, tidak lama proses kiamat, dan prosesnya didulukan. Ini umat Muhammad, al-mutaakhirun as-sabiquna dukhuluhum fil jannah. Keluarnya di dunia paling akhir, tapi masuk surganya paling awal. Surga nggak boleh dimasuki oleh umat lain sebelum umat Nabi Muhammad yang berhak masuk surga semua. Aku kira dongo kok diamini. Amin itu kalau pengharapan dan doa. Amin wong aku cerita kok diamini. Taman Raya ini bagus-bagus, ayu-ayu tiba-tiba oon. Umatnya Nabi terdahulu itu nunggu di alam kubur, sekarang aja masih nunggu dia. Kita nanti kan enggak, sebentar nunggu di alam kubur, kiamat, proses hisabnya duluan, mizannya duluan, kesirotnya duluan, masuk surganya duluan. Ini untungnya jadi umat Muhammad. Terus ada jaminan surga. Bukan doa sayang. Ayu oon. Amin itu kalau doa dan pengharapan. Amin itu artinya Apa? Kabul taat demi pisan. Semoga Allah mengabulkan harapan dan doa kami. Itu baru amin. Cerita diamini. Masuk Pak RT bikin pengumuman besok hari Minggu seluruh warga RT 13 dimohon untuk ikut kerja bakti. Amin. Kok gini loh, kita itu diajari sama Allah di mana ilmu itu kalau kita terapkan ada jaminan masuk surga. Ayo amin omane. Astagfirullahaladzim. Apa yang diajarkan Allah kepada kita? Kunci surga. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kalau mau zikir itu fa'lam annahu, jangan ditinggal, untuk menunjukkan bahwa itu ilmu langsung dari Allah. Allah langsung yang mengajarkan. Fa'lam annahu itu disebut afdhalul dzikri, zikir yang paling utama. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu zikir yang zahiran wa batinan, bisa membersihkan kotoran jiwa pikiran, bisa mensucikan kotoran-kotoran hati, menghapus semua dosa, iso ngresiki jeroan. Makanya la ilaha illallah bisa dilafatkan tanpa menggerakkan bibir. Tidak ada kalimat thayyibah zikir selain la ilaha illallah yang bisa dibaca dilafatkan tanpa menggerakkan bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo selain itu coba tanpa menggerakkan bibir. Sampean baca Allahu Akbar, jangan gerakkan kedua bibir. Allahu Akbar. Baca subhanallah tanpa menggerakkan bibir. Subhanallah. Astagfirullah, ojo bano lambemu. Ndak bisa. Bismillahirrahmanirrahim tanpa menggerakkan bibir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim tanpa menggerakkan bibir. Gak mungkin bisa. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rontok kabeh semua dosa. Makanya saya setuju kalau baca la ilaha illallah itu keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi warga Taman Raya. Kenapa? Soalnya dosanya ngentok.
Ibarat benda itu karatnya itu udah tebel banget. Kalau pengen rontok ini harus yang keras ini. Lenutone sing buater dok dok dok. Lah, rontok karatnya. Lah, kotoran hati rontok. Lah kalau cuma tik tik ya enggak rontok, pun pikir kak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi yang pakai jilbab, la ilaha illallah. Aku tuh nggak pernah ngeliat Mbak Tia sekarang, la ilaha illallah. Udah 3 kali pertemuan loh dia nggak ikut, la ilaha illallah. Katanya mau cerai sama suaminya, la ilaha illallah. Padahal itu suaminya pendiam loh orangnya. Itu Mbak Tia aja yang nggak bener, la ilaha illallah. Gayanya kemana-mana pakai jilbab, padahal la ilaha illallah. Itu namanya tahlil ganda campuran itu. Tahlilan campur rasan-rasan ada ini, ada. Orangnya pakai baju warna hitam pokoknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada bordilannya kok bajunya. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah disebut miftahul jannah, kunci surga. Kita diajari sama Allah kunci surga, maka pantas kalau kita umat Muhammad itu diberi hadiah surga sama Allah, layak mendapatkan hadiah surga. Orang kita diajari kunci surga kok tenang udah, pokoknya ibadahmu lakoni wes, sholat anggermu lakoni, syukur jamaah wis gak khusyuk gak apa-apa, sing penting sregep. Allahu Akbar, entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek. Ada pengajian datang, sholawatan ikut, zikir ikut, punya duit berusaha sedekah sama tetangga, rukun akur, udah dikasih kunci surga sama Allah kok. Masuk surga semua warga Taman Raya. Nabi Adam itu cuma diajari nama-nama sama Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda semuanya. Hanya dikasih ilmu tentang nama-nama. Ada ya, ini namanya matahari, G. Ini namanya rembulan, dam, G. Yang ini namanya kembang, dam, G. Sebelah ini namanya salon, dam, G. Sebelah lagi namanya tumbuhan, ya dam, G. Ini namanya degan, ya dam, apa mudan, G. Dalam tafsir Sawi disebut Nabi Adam diajari Allah tentang nama-nama hattal fusah wa dhirat, sampai kentut kecil, kentut akbar. Al fusah itu untuk cilik, yang tit itu. Kalau ad-dhirat itu untuk besar, duat. Nah itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokong kecil tipis ya tit, bokong tanggung tet, bokong gede duat, apalagi gede kandel. Itu namanya dirot. Wong Jawa ngarani entut berut, padahal itu aslinya entut dirot itu. Duh, buka tafsir Sawi ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam hanya diajari tentang nama-nama. Itu kan pelajaran kelas playgroup toh. Betul enggak? Betul. Anak yang diajari ini namanya ini namanya jari jempol pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol pol. Ini namanya jari itu jonjok. Itu kan pelajaran kelas playgroup. Nabi Adam itu hanya diajari tentang nama-nama. Sama Allah dikasih hadiah apa? Derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, sampai seluruh malaikat diperintah sujud tunduk kepada Nabi Adam. Hanya diajari nama-nama. Nabi Yusuf diajari takwil mimpi, cara menafsirkan mimpi. Iku wae karo Gusti Allah, fa'atahullah waziran. Sama Allah dikasih hadiah jadi perdana menteri. Padahal cuma diajari takwil mimpi. Nah, warga Taman Raya pinter-pinter kalau nakwili mimpi. Loh ya toh?
Kalau mimpi giginya tanggal, katanya mau ada keluarga yang meninggal. Ayo, kalau mimpi, dengerin toh, anak perawan mimpi digigit ular, katanya jodohnya mau datang. Lagi nek rondo mimpi dikerokoti garangan. Lah orang Jawa itu paling pinter kalau disuruh kayak gitu. Ada kupu-kupu masuk rumah, katanya mau ada. Loh ya toh. Pinter-pinter. Lah Nabi Yusuf diajari tentang tawil mimpi aja dikasih hadiah sama Allah jadi perdana menteri. Duh, jangan nggak percaya mimpi loh, nggak boleh. Gini, kalau Anda nggak percaya sama mimpi, berarti ada satu disiplin ilmu dalam Islam yang hilang. Kalau Anda nggak percaya sama mimpi, jangan berhari raya Idul Adha. Karena hari raya Idul Adha, Idul Kurban itu produk mimpi. Mimpinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh, kalau Anda nggak percaya sama mimpi, jangan berhari raya Idul Adha, jangan laksanakan ibadah kurban. Idul Adha, kurban itu produk mimpi, mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi aja mengajarkan kok, idza ra'aita fi manamika khairan, jika kamu mimpi dalam tidurmu melihat kebaikan, misalnya mimpi di pangku Abah Hamzah. Misalnya mimpi berangkat haji, mimpi umroh, mimpi melihat matahari, mimpi melihat rembulan, mimpi dapat duit. Falyahmadillah, begitu bangun segera memuji kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Itu kalau mimpinya bagus. Wa idza ra'aita fi manamika syarran, tapi kalau kamu mimpi buruk, takhafu, dan kamu khawatir itu akan jadi kenyataan, begitu bangun, falyasta'in billahi minasyaitonir rajim, segera mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Bangun geragapan, ya Allah, aku kok iso mimpi omahku kobongan, aku mimpi untukku rontok kok kabeh. Ya Allah, aku mimpi kok elek kaya ngene, aku takut ini jadi kenyataan. Segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus Nabi memerintahkan wal yanfus an yasarihi salasan, meludah kecil ke sebelah kiri 3 kali. Cus. Tapi lihat dulu di sebelah kiri ada orang apa enggak. Kayak saya misalnya, saya mimpinya di sini. Loh, aku ngimpi dioyak-oyak gendruwo. Langsung bangun, ya Allah, kaget aku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus ngidungi wae ping 3. Praktek ya Gus ya. Itu cili. Lihat dulu di sebelah kiri ada orang apa enggak. Dan yang sebelah kiri bojomu, sampean kok ngidu. Cus. Mimpimu langsung jadi kenyataan. Nggak usah nunggu besok, nanti kerawuk sampean. Nah, Nabi Sulaiman hanya diajari apa? Mantiqat thairi, bahasa verbal binatang. Bisa bicara dengan burung hudhud. Kalau sekarang ya semacam beo, atau kalau di sini susah beo ya kayak manuk berkuku lah. Kalau orang Jawa tahu itu manuk berkuku itu. Ibu-ibu ada yang suka burung? Banget. Kowe pikiranmu ya aja ngeres ya tak ada. Mbok, dilanjut tak? Lanjut. Tolong dengerin. Ini ada cerita Nabi Sulaiman itu sedang nyantai. Di depan istana Nabi Sulaiman itu ada pohon rindang. Nabi Sulaiman nyantai duduk di bawah pohon rindang itu. Nah, di atas ada sepasang burung berkuku yang sedang pacaran. Ini si cowok berkuku mengungkapkan cintanya. I love you, dekku. Dek berkuku. Kata si cewek, Mas berkuku, kalau memang kamu benar-benar sayang dan cinta sama aku, buktikan dong. Apa buktinya sayang?
Itu tolong susuhku itu pindah. Susuhnya apa ya? Sarang. Iya sarang, nah. Itu sarangku dirubung semut itu. Tolong pindahkan. Apa kata si cowok terkuku? Dek, demi cintaku padamu, jangankan hanya memindahkan sarangmu itu, jangankan hanya kau suruh untuk memindahkan sarangmu itu, andai kau minta untuk memindah kerajaan Sulaiman, tak angkat kerajaan Sulaiman untukmu. Nabi Sulaiman denger gergeten. Kerajaanku ki ape diangkat karo manuk berkuku, dipanggil ku. Mrene. Plek gemeter ini ku. Dipegang kepalanya, cek. Kerajaanku arep boleh. Tak potes gunung. Nabi Sulaiman langsung ditegur sama Allah. Man, yang diomongkan berkuku lanang itu bahasa cinta, man. Orang kalau udah cinta itu bahasanya yang gak rasional kayak gitu. Namanya lagi mabuk kepayang. Demi cintaku padamu, gunung yang tinggi kan kudaki, padahal mu gak hondoy lo ceblok. Orang takut sama ketinggian. Demi cintaku padamu, lautan yang luas kan ku seberangi, gak iso nglangi wonge. Orang kalau lagi cinta kan bahasanya gak rasional. Lepas, dilepas. Loh, Nabi Sulaiman dikasih hadiah kerajaan besar. Hanya diajari Allah bisa bicara dengan binatang. Nabi Adam hanya diajari nama, dikasih hadiah derajat yang tinggi, semua malaikat wajib tunduk. Nabi Yusuf diajari takwil mimpi, menafsirkan mimpi, dikasih hadiah jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari Allah bicara dengan binatang, dikasih hadiah kerajaan besar. Kita diajari sama Allah kunci surga, la ilaha illallah, pantas kalau hadiahnya masuk surga. Makanya kalau ada warga Taman Raya kok sampai nggak masuk surga, kebangetan. Mbok gak direngket nabo. Lanjut? Lanjut? Sehingga Nabi Muhammad pernah tidur di dalamnya Sayyidah Ummu Hani. Itu ketika Rasulullah tidur, beliau senyum-senyum sendiri. Ummu Hani tahu persis. Nabi Muhammad tidur kok senyum bahagia, itu karena mendapatkan berita gembira untuk umatnya. Lah nek warga Taman Raya tidur kok senyum-senyum sendiri, mesti ngelindur. Betul? Bukan hanya waktu tidur, Nabi dalam keadaan terjaga sering ketika menengadah melihat ke atas, beliau senyum-senyum. Kenapa? Melihat ke atas kok senyum, ada berita gembira untuk umatnya. Nabi menunduk melihat ke bawah, menangis terseduh-seduh karena mendapatkan berita buruk untuk umatnya. Jadi kalau Nabi sendirian memandang ke atas tersenyum, ada kabar gembira. Memandang ke bawah menangis, ada kabar duka. Nah kalau warga Taman Sari sendirian memandang ya Taman Raya, warga Taman Raya sendirian melihat ke atas senyum-senyum, melihat ke bawah kok nangis, insya Allah gila. Lah itu begitu Nabi terbangun, ditanya sama Sayyidah Ummu Hani, ma abhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat panjenengan kok tersenyum sendiri tadi dalam tidur tuh jenengan senyum-senyum? Nabi menjawab, Ummu Hani, sami'tu sautan ajiban, sami'tu sautan ghariban. Aku mendengar suara aneh. Suara itu merintih-rintih. Kemudian fasa'altu Jibril, aku tanya ke Jibril, itu suara apa Jibril? Kok aneh merintih-rintih? Jibril menjelaskan, hadza sautul jannah hiya tashtaqu li ummatik. Ini adalah suara surga. Surga lagi gandrung, kangen, rindu sama umatmu. Suaranya seperti apa? Tolong tirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan masuk surga semuanya. Nah ini baru amin. Yang gak ikut menirukan, bu aku nggak tanggung jawab. Tinggal menirukan aja kok nggak mau.
Pokoknya kalau semangat, kompak, insya Allah nanti ngaji saya agak lama tambahannya. Tapi kalau pelan, males ya sebentar aja. Ngapain aku juga males kok sama orang males. Sampai pagi? Sanggup? Sanggup. Bener? Benar. Siapa takut? Anda di sini sampai pagi, insya Allah. Aku istirahat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rintihan kangennya surga itu gini. Wa syauqah, sama-sama. Wa syauqah. Li ummati Muhammad. Li ummati Muhammad. Wa syauqah. Wa syauqah. Li ummati Muhammad. Li ummati Muhammad. Duh, aku kangen banget. Duh, aku kangen banget kepada umat Nabi Muhammad. kepada umat Nabi Muhammad. Duh, aku kangen banget. Duh, aku kangen banget sama warga Taman Raya. Sing dikangeni wonge turu. Kita itu dikangeni surga, cuma kita nggak ngerasa. Surga itu udah ngawe-awe bu, ibu-ibu Taman Raya, sini aku kangen. Yang dikangeni masih ke mall, yang dikangeni masih tiktokan. Aku udah kangen, sini kamu. Enggak, aku nggak mau, aku belum berani mati. Kapan surga kangen? Setiap kita berzikir la ilaha illallah. Makanya sama ndak sholawatan bareng Gus Rakil, apa mana bareng Dorone Habib Syekh kayak lano. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gini apa nggih? Nggih. Ya melok maca sampean. Nggih. Ora tanganmu tok semek. Gregetne. Tak karepmu leh ubah-ubah tangan sementing sopan, tapi yang paling penting itu lisanmu itu lo ikut membaca sholawat, ikut zikir. Dari apa nduweh. Halo? Ya Allah, dilanjut gak ini ya? Lanjut. Oke, sekarang jam-jamku dhewe arep ngopo ya? Wong kene iki ora ngerti saiki hitungane per menit kok ya. Nah sekarang Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Urusan apa saja kita diperintah mencontoh Nabi Muhammad. Kalau pengen baik, kalau pengen bener, mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi, contohlah Nabi Muhammad. Pasti bener, pasti baik. Urusan apapun, sampai pakai baju, pakai celana, pakai sendal, nyontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau pakai baju? Gimana Rasulullah kalau pakai sendal? Yang dipakai sebelah kanan dulu. Ibarat pakai baju, pakai kaos, pakai celana, itu yang dimasukkan yang kanan dulu, yang kiri belakangan. Nanti kalau ngelepas, yang kiri duluan, kanan belakangan. Pakai sendal juga gitu, ibu. Masukkan kaki kanan dulu, kaki kiri nyusul. Nanti kalau melepas, copot kaki kiri dulu, kanan belakangan. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Sampai makan juga diatur. Contoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau makan? Kita contoh, pasti berkah, pasti menyehatkan, pasti menambah semangat ibadah. Asal kita mau pakai metodenya Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau mau makan? Satu, dipilih yang halalan thayyiban, yang halal, yang bagus. Syukur-syukur mubarakan, penuh dengan barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun Rasulullah sebelum makan berdoa dulu. Sama warga Taman Raya kalau mau makan kan doa dulu, nggih? Nah, percaya itu anak-anak. Ya karena dipaksa sama ibunya. Ayo mau makan doa dulu, ayo. Gimana doa mau makan? Ayo gimana? Ibu gimana? Masalah ibunya ndak hafal. Karena nggak pernah dibaca.
Anak bisa di sekolahan diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyikna bima jaktana bagaimana ada benar. Amin. Nah, ibunya mau makan, semplamplok gak usah ndonga. Halo? Ini didengerin apa enggak? Dengerin. Pakai tangan kanan. Terus Rasulullah itu kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Nah kalau kita kan nggak, meskipun nggak lapar mau kan makan. Makannya awakmu ya gembrot-gembrot ngono. Ngono gayane diet. Sing senam kepengen langsing panganane. No pengajian iki lho mangan kae. Ayo ngragas. Maaf, saya bahasanya terkenal kasar kayak gini, saya tok selorok kata orang Jawa. Saya siap resikonya, paling nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa, yo nyari perumahan sebelah. Ngono. Nggak diundang meneh karo Kaji Samsul ya nggak apa-apa. Sing ngantri yo sik akeh. Sapa ngomong larang-larang. Pengen murah ya bojomu kan ceramah. Oh tekan omah, ya ceramah tak dengerin. Murah nek bojomu sing ceramah. Larang murah tergantung kualitas. Ini pecinta batu kualitas sama ndak kualitas harganya beda. Tuh penceramah masa nggak gitu. Dipikir gampang bisa ngumpulin orang sekian banyak. Ini yang sukses panitia, ya panitianya sukses tapi yang ceramah siapa? Coba yang ceramah Kaji Samsul Hidayat. Ngono loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ini tadi cerita apa ini tadi kok sampai begitu? Urusan makan, oke. Kalau nggak benar-benar lapar, jangan makan. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Kita kan nggak, meskipun udah kenyang nggak berhenti. Apalagi pas cocok. Nabi ketika ditanya resep sehat, jawabannya jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Terapkan itu, dijamin sehat dan tubuhmu ideal. Ora kaya kuwi. Awak kaya kebo meteng. Aduh. Lenggayemi ae. Ngono kok pengen langsung.